Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Salsabila dengan NIM 2210101068, kelas A S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Reproduksi Manusia. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari organ dalam dan organ luar dengan fungsi yang berbeda-beda. Namun, secara umum, organ intim pria memiliki 3 peran dasar, yaitu fungsi reproduksi, fungsi seksual, dan pembuangan urin. Sistem reproduksi pria terdiri atas sekumpulan organ yang bertugas untuk menghasilkan, menyalurkan, dan mengeluarkan sperma. Peran tersebut akan mulai berjalan pada masa pubertas seiring dengan perkembangan fungsi seksual laki-laki. Bagian pada sistem reproduksi laki-laki yaitu terdapat ureter, rektum, seminal vesicle, ejaculatory duct, prostate gland, bulbouretal gland, anus, epididymis, testis, skrotum, urinary bladder, ductus deferens, uretra, penis, dan yang terakhir yaitu gland penis. Organ luar. Organ luar pada sistem reproduksi pria yaitu yang pertama penis, berfungsi sebagai organ untuk mengeluarkan urin dan air mani serta sperma. Penis memiliki 3 bagian yaitu pangkal penis, batang penis, dan kepala penis. Yang kedua yaitu skrotum, merupakan kantung yang melindungi buah zakar atau testis dan mengatur suhu di dalamnya. Kantung ini memiliki kulit yang dapat melonggar dan mengerut dengan bantuan otot yang berada di dalamnya. Yang terakhir, organ dalam. Organ dalam pada sistem reproduksi pria yaitu yang pertama, testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron, yaitu hormon utama pada pria. Kedua, epididymis berfungsi untuk mematangkan dan menyimpan sperma yang sudah matang dan menyalurkannya ke vas deferens. Yang ketiga yaitu ductus deferens, berfungsi untuk menyalurkan sperma yang sudah matang. Yang ketiga yaitu seminal vesicle, berfungsi untuk menghasilkan air mani. Yang kelima, ejaculatory duct, merupakan tempat pertemuan vas deferens dan saluran dari vesikula seminalis. Fungsi alat reproduksi ini untuk menampung sperma dan air mani. Prostate gland berfungsi untuk menghasilkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Bulbouretal gland yaitu berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Dan yang kedelapan terakhir, uretra, alat reproduksi pria yang membawa air mani keluar dari tubuh. Selain itu, uretra juga menjadi saluran untuk keluarnya urin dari kantung kemih. Yang kedua yaitu sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Dalam hal ini untuk mempersiapkan kehamilan hingga melahirkan. Struktur dan organ reproduksi wanita memainkan peran penting dalam proses reproduksi yang mana meliputi siklus menstruasi, konsepsi atau ketika sel telur dibuahi oleh sperma, kehamilan, dan persalinan. Organ reproduksi wanita dapat dibagi menjadi 2 yaitu organ yang berada di bagian luar tubuh dan organ yang berada di dalam tubuh. Bagian pada sistem reproduksi wanita yaitu ruas tulang belakang, rektum, uterus, serviks, vagina, anus, lubang vagina, ovarium, tuba falopi, kantung kemih, tulang kemaluan, mons pubis, klitoris, uretra, labia minor, dan yang terakhir labia mayor.
Organ luar. Organ luar pada sistem reproduksi wanita yaitu yang pertama, labia. Terdapat dua labia yaitu labia mayor atau bibir kemaluan besar dan labia minor atau bibir kemaluan kecil. Yang kedua, mons pubis, tonjolan lemak di atas labia yang ditutupi dengan rambut. Bagian ini mengeluarkan zat feromon yang diduga berperan dalam proses terjadinya ketertarikan seksual. Yang ketiga yaitu lubang vagina, pintu masuk ke vagina. Yang keempat, lubang uretra, tempat keluarnya urin dari kantung kemih. Yang kelima yaitu klitoris, tonjolan kecil di bagian atas labia minor yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita. Yang keenam yaitu kelenjar vestibular, terletak di kedua sisi bukaan vagina dan berfungsi menghasilkan lendir kental untuk melumasi vagina ketika berhubungan seksual. Dan yang terakhir, organ dalam. Organ dalam pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama yaitu vagina. Vagina merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan dan masuknya penis selama berhubungan seksual. Yang kedua yaitu serviks, pintu masuk antara vagina dan rahim berupa lorong sempit, dinding serviks berupa fleksibel. 3. Uterus merupakan organ yang menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Keempat, ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon yakni estrogen dan progesteron. Dan yang terakhir yaitu tuba falopi, merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim serta tempat terjadinya pembuahan telur oleh sperma. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang sistem reproduksi pada manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.